Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita Imposter? Semoga bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang sebuah film mahakarya dari James Cameron yang berjudul Avatar. Film yang bertema petualangan fiksi ilmiah ini rilis di tahun 2009, dibintangi oleh Sam Worthington sebagai Jake Sully, Zoe Saldana sebagai Neytiri, Michelle Rodriguez sebagai Trudy, dan pastinya sudah tidak asing lagi dengan wanita ini, Sigourney Weaver sebagai Grace. Menceritakan tentang seorang mantan marinir yang menggantikan saudaranya untuk melakukan penelitian di sebuah tempat yang sangat indah bagaikan surga, yaitu bulan Pandora. Pasti pada penasaran kan? Bagi yang sudah menonton filmnya ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi. Karena pandangan setiap orang pasti berbeda-beda, sehingga menghasilkan pendapat ataupun analisis yang berbeda pula. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah scene yang menampilkan kondisi dunia di masa depan. Jake menjelaskan tentang kehidupannya sebagai pensiunan marinir yang mengalami cedera pada tulang punggung dan membuatnya tak bisa berjalan. Sebenarnya dengan kecanggihan teknologi, permasalahan Jake bisa diatasi. Namun minimnya tunjangan dari pemerintah membuatnya terpaksa menerima keadaan. Walaupun kondisinya serba pas-pasan, Jake sama sekali tidak mengharapkan belas kasihan. Menurutnya, jika Anda merasa hidup ini tidak adil, maka Anda mungkin berada di planet yang salah. Karena bumi adalah planet yang penuh dengan ketidakadilan, di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan tak ada yang mempedulikan hal itu. Tetapi walaupun demikian, keadilan adalah sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan. Suatu hari pada saat Jake berada di sebuah bar, dia menghajar seorang laki-laki yang bertindak kasar kepada kekasihnya. Karena telah membuat keributan, Jake pun diusir secara paksa dari bar itu. Dua orang pria menghampiri Jake. Mereka melaporkan bahwa Tommy, saudara Jake, telah tewas karena dibunuh oleh perampok. Berbeda dengan Jake, Tommy adalah seorang ilmuwan yang tengah melakukan penelitian. Dan saat ini, seharusnya dia sedang menjalankan sebuah proyek besar. Karena gen Jake dan Tommy memiliki kesamaan, maka dua petugas itu pun menawarkan pekerjaan kepada Jake untuk menggantikan Tommy. Dan pastinya, gaji yang ditawarkan akan sangat menarik. Ternyata proyek yang dikerjakan Tommy berada di luar bumi, yaitu di satelit atau bulan bernama Pandora. Jake sudah sering mendengar namanya, sebuah tempat yang sangat indah bagaikan surga. Di sana Jake diminta menggantikan Tommy untuk mengendalikan Avatar, makhluk yang diciptakan dari campuran DNA Tommy dan kaum Na'vi. Jake bertemu dengan Norm yang juga akan mengendalikan Avatar, serta Kolonel Miles yang merupakan kepala keamanan di fasilitas itu. Dia menjelaskan tentang makhluk-makhluk yang menghuni Pandora, termasuk kaum Na'vi yang merupakan penduduk asli. Menurut penjelasan Miles, kaum Na'vi mempunyai kemiripan dengan manusia. Mereka memiliki kecerdasan yang tinggi dan hidup dalam lingkungan sosial. Ditambah lagi, mereka memiliki tubuh yang sangat kuat, sehingga akan sangat sulit untuk ditaklukkan. Kemudian Jake diperkenalkan dengan Grace. Dia adalah salah satu pimpinan proyek Avatar dan juga seorang penulis. Baru-baru ini, dia merilis sebuah buku yang membahas tentang tumbuhan di Pandora. Tetapi sayangnya, Jake tidak mendapatkan sambutan yang baik. Karena Grace merasa kesal dengan tindakan Parker yang mengirimkan seorang amatiran untuk menggantikan Tommy. Ditambah lagi, Jake tidak mengerti apa-apa tentang ilmu biologi. Di Pandora, selain melakukan proyek penelitian kaum Na'vi, mereka juga berusaha untuk mengeruk semua mineral di sana. Salah satunya adalah Unobtainium, yang harganya puluhan juta dolar. Perbuatan manusia ini sudah pasti mendapat penolakan dari kaum Na'vi. Bahkan, beberapa kaum Na'vi juga sudah mulai melakukan serangan ke mesin penambang. Oleh karena itu, Parker berencana memanfaatkan Avatar untuk melakukan diplomasi dengan kaum Na'vi. Keesokan harinya, Jake mulai menjalani proses pengendalian Avatar. Jake akan dibuat tertidur dan kesadarannya akan dipindahkan ke Avatar. Proses perpindahan itu berlangsung sangat cepat. Jake merasa seperti dilahirkan kembali dengan tubuh yang baru. This is great. Come on. Saking semangatnya, Jake langsung melanggar protokol untuk berlari keluar fasilitas.
Karena setelah sekian lama, akhirnya dia bisa kembali merasakan nikmatnya berlari dengan kaki sendiri. Pandangan Grace pun berubah terhadap Jake, karena dia satu-satunya orang yang berhasil mengendalikan avatarnya dalam waktu yang sangat singkat. Selain melakukan diplomasi, Jake juga bertugas untuk mengamankan tim Grace. Maka dari itu, dia juga termasuk dalam satuan keamanan di bawah komando Kolonel Miles. Dia juga berkenalan dengan beberapa anggota militer termasuk Trudy yang merupakan seorang pilot pesawat tempur. Wanita ini akan mengantarkan tim Grace ke pedalaman hutan untuk mencari tempat tinggal klan Omaticaya, salah satu klan Na'vi di Pandora. Setibanya di sana, mereka menemukan sekolah, di mana dulunya Grace mengajari anak-anak kaum Na'vi bahasa manusia dan segala hal tentang alam semesta. Lalu ketika Grace dan Nom sedang mengambil sampel dari akar pohon, tiba-tiba saja mereka diserang oleh hewan karnivora yang disebut Thanator. Hewan itu sangat tangguh dan agresif. Bahkan peluru-peluru yang ditembakkan Jake seolah-olah tidak mempan terhadap makhluk itu. Akhirnya, untuk melarikan diri, Jake nekat melompat dari air terjun hingga membuatnya tersesat di dalam hutan. Saat malam hari, keadaan hutan itu semakin menyeramkan. Beberapa makhluk buas secara bergerombol mencoba menyerang Jake. Beruntung dia diselamatkan oleh seorang wanita dari suku Na'vi bernama Neytiri. Awalnya Neytiri enggan untuk mengajari Jake segala hal tentang budaya Na'vi. Tetapi secara mengejutkan, benih pohon suci Ewa berkumpul di atas tubuh Jake. Sebuah peristiwa yang jarang terjadi, seolah-olah Jake diberkati oleh Ewa. Hal itu membuat Neytiri berubah pikiran dan mengajak Jake ke pemukiman Omaticaya. Ketika hendak memasuki pemukiman itu, mereka dicegat oleh Sute dan pasukannya. Neytiri mencoba menjelaskan apa yang terjadi agar Sute tidak membunuh Jake. Akhirnya Jake dipertemukan dengan pimpinan suku Omaticaya yang merupakan orang tua Neytiri. Itu kan sebagai kepala suku setuju untuk mengajarkan kebudayaan mereka kepada Jake. Sebagai pertukaran, mereka akan belajar segala hal tentang cara bertempur manusia. Di sini Neytiri ditunjuk oleh ibunya untuk melakukan tugas itu. Saat avatar Jake tertidur, otomatis tubuh manusianya terbangun. Sebuah pencapaian besar bagi proyek Avatar karena Jake berhasil masuk ke dalam pemukiman kaum Na'vi. Bahkan dia disetujui untuk belajar tentang budaya mereka. Jake juga melaporkan hasil kerjaannya ke Kolonel Miles dan Parker. Selanjutnya Jake diberi waktu 3 bulan untuk membujuk para Na'vi pindah dari pohon raksasa, di mana di bawah pohon itu terdapat Unobtainium. Karena Grace tidak ingin divisi Parker mengetahui hasil kerja mereka, maka dia memutuskan untuk memindahkan timnya ke camp di daerah pegunungan melayang, atau mereka menyebutnya Pegunungan Haleluya. Di daerah itu terdapat medan magnet alami yang disebut dengan Flux Vortex. Hal itu akan mengganggu sistem navigasi, radar, dan juga autopilot. Oleh karena itu, Trudy hanya bisa menggunakan penglihatannya untuk mengetahui lokasi mereka. Tetapi harus diakui, pegunungan itu merupakan tempat yang paling menakjubkan di Pandora. Kembali ke avatar Jake, dia mulai mempelajari hal-hal dasar tentang kehidupan Na'vi. Selain diajarkan tentang bahasa dan berburu, Jake juga diperkenalkan dengan hewan yang biasa digunakan Na'vi untuk berburu, yaitu Pali dan Ikran. Neytiri menjelaskan bahwa Ikran hanya akan memilih satu penunggang selama hidupnya. Nantinya ketika Jake sudah siap, dia akan memilih Ikran yang juga akan memilihnya. Di samping itu, atas izin Moat, Jake akhirnya bisa membawa Grace ke desa Na'vi. Ini merupakan pertama kalinya Grace bertemu kembali dengan muridnya sejak sekolahnya ditutup. Sudah 16 hari Jake berada di tubuh avatarnya. Dengan minimnya asupan yang masuk ke tubuh Jake, membuat bobotnya terus menurun. Grace khawatir Jake terlena dengan avatar sehingga melupakan tubuh manusianya. Di sini Grace menceritakan tentang apa yang terjadi dengan sekolah yang dibangunnya. Saat itu saudari Neytiri yang bernama Silwanin bersama kelompok pemburu baru saja membakar sebuah bulldozer dan membuat manusia marah. Untuk meminta perlindungan dari Grace, maka kelompok Silwanin bersembunyi di sekolahnya. Tetapi saat Grace datang, semuanya sudah terlambat. Silwanin dan beberapa anak Na'vi telah tewas dibunuh oleh tentara.
Hanya beberapa saja yang bisa diselamatkan Grace. Sejak saat itu, kaum Na'vi, khususnya klan Omaticaya, melarang kaumnya untuk berhubungan dengan manusia. Kejadian itu meninggalkan luka yang mendalam bagi Grace, karena anak-anak kaum Na'vi sudah menganggap Grace seperti ibu mereka. Hampir 3 bulan, Jake menjalani latihan bersama Neytiri. Kini dia sudah sangat mahir dalam berburu. Bahkan dia bisa membunuh hewan buruannya dengan sangat elegan. Hal ini membuat Neytiri menganggap Jake telah siap untuk menjalani ujian terakhir, yaitu memilih ikran. Sarang ikran ini terletak di salah satu daerah pegunungan Haleluya. Di sana, Jake dan para Na'vi muda melakukan ritual untuk menjadi pemburu. Sute langsung menunjuk Jake mengambil giliran pertama. Neytiri memandu Jake untuk memilih ikrannya. Ujian ini sangat berbahaya, karena menurut penjelasan Neytiri, cara ikran memilih adalah dengan berusaha membunuh penunggangnya. Hampir semua ikran menghindari Jake, hingga akhirnya ada seekor ikran yang mencoba menantang Jake. Tanpa ragu, Jake langsung melemparkan penjeratnya untuk mengunci mulut ikran itu. Lalu pergulatan pun dimulai. Awalnya Jake sempat terpental hingga hampir saja jatuh ke jurang. Tetapi Jake berhasil bangkit dan melakukan ikatan dengan ikran tersebut. Neytiri langsung memintanya untuk melakukan penerbangan pertama bersama ikran agar memperkuat ikatannya. Akhirnya, Jake berhasil menaklukkan ikran dan resmi menjadi pemburu dalam klan. Selanjutnya, Jake mulai mempelajari bagaimana formasi berburu di udara, serta melakukan manuver-manuver bersama Neytiri. Jake melakukannya dengan sangat mahir. Di udara, dia seperti pembunuh berdarah dingin. Dalam waktu singkat, kemampuan berburunya sudah hampir setara dengan Sute. Tetapi masalahnya, mereka bukan satu-satunya pemburu di udara. Suatu hari, Jake dan Neytiri diserang oleh makhluk ganas yang disebut dengan Toruk. Toruk ini merupakan jenis ikran raja. Ukurannya mencapai 3 kali lipat ikran biasa. Penunggangnya disebut dengan Toruk Makto. Menurut legenda, Toruk Makto berhasil menyatukan seluruh klan Na'vi dan membebaskan mereka dari penderitaan. Selama ini, hanya 5 orang yang berhasil mengendarai Toruk, termasuk kakek buyutnya Neytiri. Setelah 3 bulan berlalu, semuanya menjadi terbalik. Terkadang Jake merasa bahwa kehidupan avatar lah yang asli, sedangkan tubuh manusianya hanya mimpi belaka. Dia benar-benar hampir melupakan kehidupannya sebagai manusia. Jake menjadi jarang mengirimkan laporan, bahkan dia mengirimkan laporan terakhir sekitar 2 minggu yang lalu. Hal itu membuat Miles meragukan tekad Jake dan hendak menghentikan misinya. Sebagai imbalan atas keberhasilan Jake mendapatkan informasi tentang kaum Na'vi, Miles akan memulangkannya ke bumi, serta membiayai operasi Jake. Tetapi Jake menolaknya, karena ada hal terakhir yang ingin dilakukan Jake, yaitu mengikuti upacara peresmiannya sebagai klan Omaticaya. Kaum Na'vi percaya bahwa mereka mengalami 2 kali kelahiran. Kelahiran kedua, yaitu saat mereka diterima dalam klan. Akhirnya kini seluruh klan Omaticaya menganggap Jake sebagai bagian dari mereka. Kemudian Jake diajarkan cara berdoa oleh Neytiri dengan cara menyambungkan sarafnya ke akar pohon suci. Maka mereka bisa mendengarkan suara para leluhurnya. Kebahagiaan membuat Jake terlena dengan kehidupannya yang baru sebagai klan Omaticaya. Hingga dia melupakan tugasnya untuk bernegosiasi dengan kaum Na'vi. Keesokan paginya, Jake diminta sarapan oleh Grace karena dia tidak tahan melihat tubuh Jake yang semakin tak terurus. Lalu saat Jake kembali ke avatarnya, tiba-tiba dia melihat Neytiri yang sedang panik akibat datangnya segerombolan manusia dan bulldozer yang sedang menebangi hutan, termasuk pohon suci. Karena aba-aba dari Jake diabaikan oleh manusia, maka Jake terpaksa merusak kamera bulldozer untuk menghentikan mereka. Tindakan Jake membuat Kolonel Miles sangat kecewa. Dia membawa pasukannya untuk menjemput paksa tim Grace, sehingga Jake tidak sempat menjelaskan tujuannya kepada klan Omaticaya. Di pusat kendali, Grace menjelaskan bahwa Na'vi tidak akan membiarkan pohon suci mereka ditebang karena mereka bisa berkomunikasi dengan leluhur mereka menggunakan pohon itu.
Grace yakin telah terjadi proses komunikasi secara elektrokimia yang membuat kaum Na'vi bisa menerima dan mengirim ingatan mereka ke pohon tersebut. Tetapi Parker menganggap semua yang dikatakan Grace hanya omong kosong. Dia tetap akan mengirimkan Jake dan Grace selama 1 jam untuk melakukan perundingan terakhir dengan kaum Na'vi sebelum pasukan Miles meledakkan pohon itu. Setelah mengirim kesadarannya ke tubuh Avatar, Jake langsung menemui Eitukan untuk menjelaskan tujuan sebenarnya mempelajari budaya mereka, yaitu mendapatkan kepercayaan untuk melakukan perundingan relokasi klan Omaticaya. Mendengar hal itu membuat Neytiri dan para Na'vi sangat kecewa. Eitukan memerintahkan Sutey untuk menahan Jake dan Grace karena dianggap telah mengkhianati kepercayaan mereka. I trusted you. Trust me now, please. You will never be one of the people. Tak lama kemudian, Kolonel Miles datang dengan pesawat tempur. Dia juga melihat avatar Jake dan Grace diikat di depan rumah pohon. Miles langsung menembakkan gas untuk mengusir para Na'vi. Tetapi karena Na'vi melakukan perlawanan, maka Miles langsung membakar pohon itu. Kekejaman manusia ini tidak hanya membuat tempat tinggal mereka hancur, tetapi juga menimbulkan banyak korban jiwa. Salah satunya adalah Eitukan yang merupakan pemimpin klan. Moat yang tidak tahu lagi harus berbuat apa, memutuskan untuk melepaskan Jake dan Grace, serta memohon bantuan mereka untuk menyelamatkan kaumnya dari kekejaman manusia. Tetapi sayangnya, karena waktu yang diberikan telah habis, maka Parker memerintahkan anak buahnya untuk menangkap tim Grace. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan mereka untuk menyelamatkan kaum Na'vi. Mereka tidak menyangka, demi ambisinya Parker tega membasmi kaum Na'vi yang memperjuangkan tempat tinggalnya. Di tengah-tengah keputusasaan mereka, sebuah harapan pun datang melalui Trudy. Walaupun dia anggota militer, tetapi Trudy masih memiliki hati nurani. Dia menyadari bahwa tindakan Parker dan Miles sangat tidak manusiawi. Trudy dibantu oleh Max untuk melepaskan tim Grace. Akhirnya mereka melarikan diri dengan menggunakan helikopter. Tetapi sangat disayangkan, Grace tertembak oleh kolonel saat melarikan diri. Setelah menjemput camp yang berada di pegunungan Haleluya, Jake meminta Trudy untuk menuju ke area pohon jiwa, karena dia akan mencoba mendapatkan kembali kepercayaan para Na'vi untuk menyelamatkan Grace. Perasaan Jake bercampur aduk. Saat ini dia merasa sebagai manusia buangan karena telah berkhianat. Ditambah lagi, Omaticaya kini dipimpin oleh Sutey, yang mana akan sangat sulit untuk mendekati mereka. Tetapi Jake tidak punya pilihan lain. Dia harus menemui Moat untuk menyelamatkan Grace yang sedang sekarat. Oleh karena itu, dia akan melakukan hal gila untuk mendapatkan kembali kepercayaan para Na'vi. Secara teori, Toruk adalah penguasa langit, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak akan melihat ke atas untuk menghindari pemburu. Hal itu pun dimanfaatkan Jake untuk melompat ke atasnya. Sementara itu, klan Omaticaya berkumpul untuk berdoa di pohon jiwa. Tiba-tiba saja keadaan menjadi panik saat Toruk datang menghampiri mereka. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata Toruk datang bersama pengendaranya, yaitu Jake. Seluruh klan pun memberi penghormatan kepada Toruk Maktu yang baru. Bahkan Sutey juga tidak bisa menolak kedatangan Toruk Maktu. Dia berjanji akan terbang bersama Jake untuk memperjuangkan kaum Na'vi. Tapi pertama-tama, Jake membutuhkan bantuan mereka untuk menyelamatkan Grace. Beberapa waktu kemudian, Jake dan Norm membawa tubuh serta avatar Grace. Tujuannya adalah memindahkan kesadaran Grace ke dalam avatarnya. Dengan dipimpin oleh Moat, upacara pemindahan arwah pun dimulai. Serat-serat akar pohon suci menempel pada tubuh dan avatar Grace. Tetapi sangat disayangkan rencana mereka gagal. Menurut Moat, hal itu disebabkan karena tubuh Grace tidak mampu bertahan lagi. Sehingga arwah Grace telah damai bersama Ewa. Akhirnya dengan bantuan Sutey, Jake mendeklarasikan perang untuk memperjuangkan kaum Na'vi. Sebagai Toruk Maktu, dia akan memanggil seluruh klan dari 4 penjuru mata angin. Di antaranya adalah klan kuda, penguasa daratan, dan klan Ikran sebagai penguasa langit. Apapun klan mereka, jika Toruk Maktu memanggil, mereka pasti akan segera datang. Beberapa waktu kemudian, setelah semua klan berkumpul di pohon suci,
Jake, Trudy, dan Norm mendapat laporan dari Max bahwa kolonel sudah melakukan persiapan untuk kembali menyerang kaum Na'vi. Bahkan kini mereka membawa bom berdaya ledak tinggi untuk memusnahkan seluruh kaum Na'vi dari Pandora. Pohon jiwa merupakan salah satu sumber kehidupan kaum Na'vi. Trudy yakin bahwa pohon jiwa akan menjadi target utama Miles. Tetapi untungnya, pohon itu terletak di dalam Flux Vortex. Bagi pasukan Miles yang sebagian besar belum pernah ke pegunungan Haleluya, akan sangat sulit untuk mengarahkan tembakannya. Oleh karena itu, Jake akan memanfaatkan kondisi itu untuk menyerang balik. Di samping itu, Jake juga berdoa kepada Ewa untuk meminta sedikit pertolongan agar bisa menyelamatkan kaum Na'vi dan planet Pandora. Keesokan harinya, sesuai dengan informasi dari Max, pasukan Miles datang dengan membawa persenjataan lengkap. Jake dan pasukannya langsung memberikan serangan kejutan, hingga membuat beberapa pesawat mereka hancur. Sementara di darat juga terjadi pertempuran antara klan kuda dan pasukan angkatan darat. Tetapi sayangnya pasukan Na'vi kalah dalam persenjataan, sehingga kini kondisi mereka semakin terdesak. Hingga di saat-saat terakhir, sebuah keajaiban terjadi. Seluruh hewan di Pandora ikut berperang bersama kaum Na'vi demi melindungi tempat tinggal mereka. Menurut Neytiri, Ewa telah mendengar doa Jake. Tidak hanya di darat, di udara Jake juga dibantu oleh para ikran. Ratusan ikran menyerang semua helikopter pasukan Miles, hingga memberikan Jake peluang untuk menghancurkan pesawat pengebom, serta pesawat yang ditumpangi oleh Kolonel Miles. Miles adalah orang yang tangguh. Dia bisa tetap beraksi walaupun sambil menahan nafas beberapa menit. Bahkan dia berhasil menyelamatkan diri dari ledakan pesawatnya. Lalu Miles berencana untuk membunuh Jake yang sedang tertidur karena mengendalikan avatar. Beruntung Neytiri datang dan menahan Miles dengan menunggangi Thanator. Tak lama kemudian, Jake pun datang meminta Miles untuk menyerah karena semua pasukannya telah dikalahkan. Pertarungan terakhir pun terjadi dikarenakan Miles lebih baik mati daripada menyerah. Miles berhasil menghancurkan camp dan membuat tubuh manusia Jake terbangun karena kehabisan udara. Lalu ketika Miles hendak memenggal leher avatar Jake, tiba-tiba saja Neytiri bangkit dan langsung memanah Miles hingga tewas. Selain itu, Neytiri berhasil menyelamatkan Jake yang hampir saja kehabisan udara. Dan ini adalah momen pertama kalinya Neytiri melihat wujud manusia Jake. Akhirnya, peperangan dimenangkan oleh kaum Na'vi di bawah pimpinan Jake. Setiap ada peperangan, pasti ada pahlawan-pahlawan yang gugur. Di antaranya adalah Trudy dan Sute. Untuk menggantikannya memimpin Omaticaya, Sute meminta Jake untuk membunuhnya dan mengambil posisi sebagai pimpinan klan. Ini adalah sebuah tradisi yang mulia, karena bagi Sute, suatu kehormatan bisa berperang bersama Toruk Makto. Para manusia atau kaum langit dipulangkan oleh Na'vi, dan hanya beberapa orang saja yang mendapatkan izin menetap di Pandora. Karena masa-masa damai telah datang, maka legenda Toruk Makto pun sudah tidak dibutuhkan lagi. Film pun ditutup dengan menampilkan Jake Sully yang mengirimkan laporan terakhirnya sebagai manusia. Karena hari itu dia akan menjalani upacara pemindahan arwah ke tubuh avatarnya. Bagaimanakah nasib Jake Sully selanjutnya? Apakah Jake berhasil menjadi Na'vi? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Avatar? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Film Avatar bersetting di abad 22. Pada tahun 2129, planet bumi mengalami pengundulan hutan. Ditambah lagi dengan punahnya satwa liar, semuanya demi ambisi manusia untuk memperluas kota-kota dan tempat tinggal mereka. Akhirnya bumi mengalami krisis makanan, sehingga manusia hanya bisa mengkonsumsi alga atau tumbuhan laut sebagai makanan pokok. Selain krisis makanan, bumi juga mengalami krisis energi, dikarenakan sumber daya alam di bumi sudah benar-benar habis. Akibatnya terjadi perang antar benua, yang mana Jake sebagai anggota marinir juga ikut serta dalam perang tersebut hingga membuatnya menjadi lumpuh. Di samping itu,
Populasi umat manusia terus meningkat hingga 3 kali lipat sejak abad sebelumnya. Kelaparan, kemiskinan, dan perang membuat bumi membusuk. Jika dibiarkan, bukannya tidak mungkin manusia akan segera berada di ambang kepunahan. Keadaan itu membuat semua mata tertuju ke luar angkasa. Umat manusia mengirimkan beberapa astronot dan ilmuwan terbaik mereka ke sistem tata surya Alpha Centaurian, tepatnya ke sebuah satelit atau bulan dari planet Polyphemus yang bernama Pandora. Pandora pertama kali ditemukan lewat teleskop antariksa antara tahun 2050 hingga 2077. Sejak saat itu, Pandora menjadi satu-satunya hal yang menarik bagi manusia, karena memiliki pemandangan alam yang sangat indah serta keunikan makhluk yang hidup di sana. Atmosfer Pandora sendiri sangat mirip dengan di bumi. Tetapi karena kadar karbon dioksidanya yang sangat tinggi, membuat manusia hanya bertahan sekitar 24 detik tanpa bantuan alat pernafasan. Gravitasi Pandora lebih rendah 20% daripada bumi. Hal itu membuat tubuh manusia terasa lebih ringan. Di sebuah scene, Kolonel Miles menjelaskan bahwa bersantai-santai di Pandora akan membuatmu menjadi lembek. Selain kaum Na'vi, ada beberapa hewan unik yang menghuni Pandora. Tetapi yang sangat menarik bagi saya adalah Great Leonopteryx atau toruk. Hewan ini adalah jenis ikran atau Banshee Skink. Dengan ukuran 3 kali lipat ikran biasa, menjadikannya sebagai penguasa langit dan predator paling ganas di Pandora. Nama toruk yang artinya bayangan terakhir adalah julukan yang diberikan kaum Na'vi karena cara toruk menyerang mangsanya dari atas, sehingga mangsa akan melihat bayangan toruk yang merupakan hal terakhir yang dilihat sebelum kematiannya. Menurut teori Jake, sebagai penguasa langit, toruk tidak akan melihat ke atas, karena tidak mungkin ada makhluk yang berani memburunya di Pandora. Hal ini dimanfaatkan Jake untuk menaklukkan hewan itu dan menjadi toruk makto ke-6 setelah kakek buyutnya Neytiri. Tetapi jika diperhatikan pada kepala toruk, mereka memang tidak bisa melihat langsung ke atas. Kemungkinan karena memiliki tonjolan besar di atas mata yang menghalangi penglihatannya. Avatar adalah makhluk yang diciptakan dari campuran DNA manusia dan DNA kaum Na'vi. Pengendalinya harus memiliki DNA yang sama dengan avatarnya. Hal itulah yang menjadi alasan Jake menggantikan saudaranya Tommy sebagai pengendali avatar. Sistem kerjanya adalah mengirimkan sebagian kesadaran si pengendali ke tubuh avatar. Jadi jika memang tubuh si pengendali mati, otomatis avatar akan mati. Tetapi jika tubuh avatar mati, kesadaran si pengendali akan kembali ke tubuh manusianya. Konsepnya hampir sama dengan suku Na'vi yang mengendalikan pali atau ikran. Dengan menghubungkan saraf, mereka bisa mengendalikan hewan-hewan itu seperti bagian dari tubuh mereka sendiri. Ewa adalah kekuatan alam yang dianggap dewa oleh kaum Na'vi. Mereka percaya bahwa Ewa yang mengatur dan menjaga keseimbangan segala bentuk kehidupan di Pandora. Makhluk hidup di Pandora terhubung dengan Ewa dengan menyambungkan saraf mereka. Menurut Grace, ada proses komunikasi secara elektrokimia antara Ewa dan makhluk hidup Pandora melalui akar-akar pohon. Di samping itu, melalui pohon jiwa, Ewa bisa memberikan akses secara psikis kepada Na'vi untuk mengirim dan menerima memori leluhur mereka sebagai bentuk komunikasi. Hal ini memungkinkan Ewa bisa memindahkan kesadaran Jake ke tubuh avatarnya. Semakin panjang durasi filmnya, maka biasanya semakin padat juga pembahasannya. Dan pastinya, masih banyak hal yang belum saya jelaskan tentang film ini. Oleh karena itu, YouTube menyediakan kolom komentar untuk memungkinkan kita berdiskusi atau sekedar tanya jawab. Pelajaran yang bisa saya ambil dari film ini adalah keadilan tidak bisa diharapkan, tapi harus diperjuangkan. Jika teman-teman punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!